Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevio Alfamanu dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas sosiologi yang berdasarkan judul yang telah saya pilih, yaitu adalah ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh maraknya Korean Wave di Indonesia. Nah, mari sekarang kita lihat gimana sih gambaran dari Korean Wave itu. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia pada saat ini banyak sekali anak-anak muda yang menggandrungi budaya Korean Pop nih. Bukan hanya Korean Pop, tapi juga dari makanan, minuman, gaya pakaian, gaya berbahasa. Itu semua adalah bagian dari Korean Wave. Oleh karena itu terjadilah ketimpangan antara budaya Indonesia yang tertutup oleh Korean Wave. Dan itu membawa dampak negatif bagi bangsa kita. Padahal seperti yang kita tahu, Indonesia juga sangat memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Bisa kita lihat dari corak-corak agama yang ada di Indonesia, peninggalan zaman kerajaan-kerajaan, terus tarian daerah, rumah adat, makanan, bahasa, lagu daerah, banyak sekali kebudayaan yang memang bagus-bagus dan unik-unik untuk kita lebih perdalami atau kita gandrungi. Dibanding kita harus menyukai kebudayaan dari luar yang bisa melenturkan sifat rasa cinta kita terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mewawancara dari satu narasumber yang saya telah temukan, yaitu adalah Kakak Polita Lusianti. Beliau adalah salah satu mahasiswa di program studi sosiologi, tepatnya di Universitas Bangka Belitung. Nah, ini dia video wawancaranya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevio Alfamanu dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan proyek sosiologi yang telah diberikan oleh Ibu Rita, sebagaimana dengan judul saya, yaitu adalah ketimpangan sosial budaya yang ada di Indonesia karena tertutupnya oleh Korean Wave. Nah, sebelum itu di sini saya sudah menemukan narasumber, yaitu adalah Kakak Polita Lusianti. Beliau berkuliah di jurusan sosiologi di Universitas Bangka Belitung. Halo Kak. Halo, Revio. Gimana Kak kabarnya? Pasti baik ya. Kalau Revio gimana? Baik juga. Nah, di sini nih Kak, kita bakal ngebahas topik yang seru nih. Seperti yang kita tahu kan ya, sejak era globalisasi ini masuk ke Indonesia, era 4.0, di situ banyak kebudayaan yang masuk ke Indonesia gitu. Salah satunya adalah budaya Korean Wave ini, atau yang kita biasa temui ini di masyarakat sekitar, itu adalah pecinta K-pop. Nggak cuma K-pop sih, banyak seperti Korean drama, K-food, atau makanan Korea, dan lain-lainnya berbau tentang Korea. Nah, kita akan ngebahas ini nih Kak. Sebelumnya aku minta izin dulu, boleh nggak sih aku ngewawancara Kakak, menanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang masalah itu? Boleh, cuman ya aku masih baru banget kan di belajar sosiologi, jadi maklumin ya kalau ada kata-kata yang rasanya kurang gitu. Ya Kak, nggak apa-apa, santai aja, kita nggak usah formal-formal banget. Oke, aku masuk ke pertanyaan pertama ya nih Kak. Menurut Kakak nih, apa sih ketimpangan sosial budaya itu? Kalau menurut aku itu ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan yang meliputi perbedaan sosial, budaya, ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ya gitu sih. Terus kayak apa ya namanya? Ketimpangan sosial ini bisa menyebabkan individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok itu saling mengalahkan satu sama yang lain. Oke, berarti itu secara garis besar nih ketimpangan sosial ini bisa disebabkan dengan salah satunya nih penyebaran kebudayaan yang tidak merata dan juga perbedaan budaya tiap daerahnya masing-masing ya. Terus oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Itu gimana sih Kak menurut pandangan Kakak nih, ketimpangan sosial budaya itu disebabkan oleh apa aja sih Kak faktor-faktornya nih? Faktor-faktor pendorong adanya ketimpangan sosial budaya ini? Menurut aku pribadi, ketimpangan sosial budaya itu bisa disebabkan karena ketidakmerataan penyebaran sosial budaya ataupun adanya perbedaan sosial budaya di setiap tempat. Dan selain itu adanya ketidaksedaran beberapa makhluk sosial akan sosial budaya
tersebut, maka itu bisa menyebabkan ketimpangan sosial terjadi. Oke Kak, jadi itu ya garis besarnya faktor-faktor pendorong yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial budaya itu terjadi. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 nih Kak. Gimana sih pendapat Kakak seperti aku tahu nih ya, setelah aku lihat nih profil Instagramnya Kakak gitu kan, itu pasti ada nih yang berbau Korea-Korea nih kayak K-pop gitu kan. Gimana sih pendapat Kakak sebagai pecinta musik Korea ini yang melihat banyak sekali anak muda yang sangat hype, sangat hektik gitu terhadap budaya-budaya Korean Wave ini nih, budaya-budaya Korea itu gimana sih Kak menurut pendapat Kakak? Kalau aku sendiri sih sejujurnya agak berat sih jawabnya karena aku sendiri suka K-pop kan. Nah, kalau dari pandangan aku sih kayak oke aja, kayak fine aja kalau mereka suka K-pop karena kita juga nggak bisa ngebatasin hal-hal yang orang lain suka kan. Kita nggak bisa ngelarangin orang itu untuk suka K-pop. Nah, cuman aku mau garis bawahi, kita boleh suka K-pop, tapi kita jangan terlalu fanatik ataupun berlebihan. Jangan sampai kita menjelekkan budaya yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi kayak, ya kamu boleh gitu kan, suka K-pop, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan sampai ngejelekin musik-musik di Indonesia atau apapun itu gitu. Kita walaupun kayak gitu, kita tetap warga negara Indonesia, jadi kita harus tetap suka sama Indonesia gitu, jangan sampai ngejelekin. Oke Kak, berarti itu pendapat Kakak sebenarnya nggak apa-apa nih kita sebagai anak muda, remaja-remaja ini untuk menyukai budaya-budaya Korea ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kita tidak boleh berlebihan dalam menyukai hal tersebut. Karena seperti yang kita tahu nih ya teman-teman, bahwa sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat ya nih Kak. Kira-kira dampak positif dan negatifnya dengan adanya Korean Wave di Indonesia tuh apa sih Kak? Kalau ini aku kasih dampak yang aku alamin aja ya. Nah, kalau dampak positif yang aku alamin itu cukup banyak. Nah, salah satunya aku jadi ngerasa nggak terlalu kesepian gitu kan. Nah, kemudian aku tuh terhindari dari pergaulan bebas ataupun kenakalan remaja karena kebetulan dulu SMP aku itu anaknya pada nakal-nakal. Jadi aku lumayan terhindari dari hal itu karena aku suka K-pop kan. Nah, kemudian mereka bisa motivasiin aku gitu kan, buat lebih semangat lagi belajar, lebih giat lagi belajar. Kemudian kalau aku lagi down gitu kan, aku lagi di masa-masa di titik-titik terlemah aku, jadi kayak mereka ada sih jadi support system terbaik setelah keluarga aku gitu. Oke. Terus kalau untuk dampak negatifnya, aku jadi membatasi diri untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu kan, dengan dunia luar. Aku jadi membatasi diri, terus itu terkadang membuat aku begadang gitu kan, karena sering liatin mereka nontonin drakor segala macem gitu kan. Dan apalagi ya, aku juga sering kebawa emosi atau kepancing pengen war gitu kan, pengen war kalau ada yang ngejelek-jelekin mereka gitu, kayak gitu sih kalau di akunya dampaknya. Oke, berarti yang bisa aku ambil nih dari pernyataan kakak tadi, sebenarnya nih ada loh dampak positifnya dari Korean Wave. Nah itu salah satunya tadi seperti kakak Polita Lucianti bilang, yaitu bisa memotivasi kita, bisa menjadi teman kita gitu di saat kita tidak ada yang menemani, atau bisa juga menghindari kita dari perilaku penyimpang seperti kumpul kebo dan juga pergaulan-pergaulan bebas lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Korean Wave juga bisa membawa dampak negatif ke dalam individu maupun kelompok. Contohnya seperti yang tadi kakak Polita Lucianti bilang, yaitu bisa menyebabkan sifat individualis terjadi ya dalam tiap individu itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak.
Nah, pertanyaan berikutnya nih, semisalnya budaya Indonesia nih luntur gitu, karena adanya tren Korean Wave yang sedang marak nih di Indonesia. Resolusinya tuh penyelesaian konflik sosialnya itu gimana sih Kak? Kalau menurut Kakak, gimana caranya ngembaliin kondisi budaya Indonesia yang sudah luntur dan yang sudah menjadi luntur, terus kita balikin lagi nih seperti semula itu tuh gimana sih Kak? Kalau menurut aku ngebalikinnya itu terutama untuk individu ya, untuk lebih sadar lagi gitu akan budaya Indonesia itu penting untuk dilestarikan. Jangan sampai itu punah gitu kan. Kemudian caranya itu bisa apa ya, dari pemerintah ngadain pertunjukan seni gitu kan, tari tradisional ataupun acara-acara musik di Indonesia gitu kan. Dan aku lihat banyak sih pemuda Indonesia ini ataupun pemuda-pemudi Indonesia ini banyak yang termotivasi untuk mengembangkan budaya Indonesia itu agar tidak tenggelam gitu kan. Salah satunya lagu Wonderland Indonesia sama The Spirit of Papua itu bikin ke aku sendiri ya, bikin itu jadi ingat lagi gitu sama lagu-lagu daerah. Jadi kayak aku nggak lupa sama lagu daerah. Menurut aku sih begitu ya. Oke, berarti nih yang bisa kita ambil dari pernyataan Kakak tadi itu bahwa penyelesaiannya itu bisa dari diri kita sendiri, yaitu adalah dengan berpegang teguh gitu bahwa tuh kebudayaan Indonesia tuh nggak kalah bagus loh dari kebudayaan-kebudayaan lain gitu. Dan selain itu ada juga campur tangan nih, bisa juga campur tangan dari pihak pemerintah untuk membuat pertunjukan seni-seni, pertunjukan wayang gitu yang bisa diadakan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk lebih menyebarluaskan kebudayaan Indonesia agar kebudayaan Indonesia lebih dikenal oleh banyak orang. Selain itu juga ada inisiatif dari para remaja-remaja Indonesia itu juga tuh yang seperti tadi Kakak Polita Lucianti bilang, adanya lagu Wonderland Indonesia dan Spirit of Papua itu kan diciptakan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang ingin memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia untuk lebih luas gitu kan. Karena di dalamnya itu ada unsur-unsur yang mengandung kebudayaan seperti lagu daerah, bahasa daerah, baju daerah, dan juga rumah adat tiap-tiap daerah. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa sih tanggapan Kakak nih sebagai mahasiswa program studi sosiologi terhadap ketimpangan budaya Indonesia yang tertutup oleh budaya luar nih Kak? Kalau pandangan aku sendiri ya, sejujurnya agak sedih sih, karena kebudayaan Indonesia ketutupan sama budaya luar gitu kan. Dan menurut aku seharusnya kita tuh nggak lupa sama kebudayaan sendiri gitu. Kebudayaan sendiri itu harus lebih diutamakan daripada budaya luar. Jadi kita harus lebih sadar lagi gitu kalau budaya kita itu bagus, budaya kita itu keren banget. Jadi kita jangan sampai ngedahuluin budaya luar baru kita kasih itu pokoknya jangan ngedahuluin budaya luar gitu kan daripada budaya Indonesia gitu deh. Ya berarti tuh kita nih sebagai tiap orang nggak berlaku hanya untuk kalangan usia muda doang ya Kak, tapi untuk semua kalangan gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua kita nih juga bisa menyukai kebudayaan-kebudayaan luar juga nih, kebudayaan-kebudayaan asing. Dan itu balik lagi ke diri kita masing-masing untuk tetap mendahulukan kebudayaan Indonesia baru kebudayaan luar agar tidak terjadi ketimpangan budaya yang terjadi di Indonesia seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak nih, apa sih korelasi dan kaitannya dari ketimpangan sosial dan juga globalisasi? Karena adanya globalisasi, jadi budaya dari luar itu kan masuk ke Indonesia. Nah, menurut aku itu jadi peluang buat masyarakat ataupun masyarakat yang ada di Indonesia ini buat suka sama budaya luar tersebut. Jadi menurut aku itu ada korelasinya sih, karena dari globalisasi itu budaya luar masuk ke Indonesia. Gitu.
Berarti udah pasti ada dong ya korelasi atau kaitannya antara globalisasi dan juga ketimpangan sosial. Seperti yang tadi Kakak Kolita Lucianti udah bilang nih, dengan adanya globalisasi, kebudayaan luar ini lebih gampang masuk nih ke dalam Indonesia, sehingga kita tidak bisa menutup kemungkinan gitu kalau misalkan bahwa masyarakat Indonesia ini lebih menyukai budaya asing dibandingkan budaya masyarakatnya sendiri gitu. Oleh karena itu tidak salah juga untuk masyarakat untuk memegang paham primordialisme gitu, tapi tidak boleh berlebihan. Ingat, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. Nah, oke Kak, terima kasih untuk waktunya malam ini ya Kak, untuk telah bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam mengerjakan proyek sosiologi yang telah diberikan oleh guru saya ini. Sekian Oke, sama-sama. ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.